Yo, welcome back barudak. Balik lagi di channel Rebahan Nerds, channel resmi tukang ringkas film sambil selonjoran. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap diberi kesehatan supaya bisa lanjut rebahan. Kali ini, Ayam akan membahas alur cerita film Coraline 2009. Film stop motion yang kelihatannya dibikin buat anak-anak, tapi pada kenyataannya, film yang satu ini justru anak-anak yang bikin. Maksudnya, ini bukan sekadar cerita anak-anak. Ini cerita tentang dunia paralel, orang tua palsu bermata kancing, dan pilihan yang kelihatannya lebih baik, tapi punya harga yang mengerikan. Siap-siap ya, karena di dunia Coraline, yang indah belum tentu aman, dan yang manis belum tentu nyata. Udah siap? Oke, ini dia alur ceritanya. Coraline adalah anak perempuan satu-satunya dari pasangan suami istri, Amel dan Charlie Jones, yang kerja sebagai penulis freelance. Mereka bukan keluarga kaya, bahkan bisa dibilang cukup pas-pasan. Suatu hari, mereka jual rumah dan pindah ke rumah tua berumur 150 tahun di tempat terpencil. Dan disinilah cerita Coraline dimulai. Tapi, bukannya senang, Coraline justru benci rumah barunya, soalnya tetangganya aneh-aneh dan cukup menyeramkan. Belum lagi, saat eksplorasi rumah, Coraline ketemu cowok aneh bernama YB dan kucing hitam peliharaannya. YB ini banyak omong dan tingkahnya konyol, bikin Coraline kesel. Suatu hari, YB ngasih Coraline boneka yang mirip banget sama dia. Coraline naruh boneka itu di kardus di kamar ayahnya. Karena pindah rumah, Coraline merasa kesepian. Teman-temannya jauh dan orang tuanya sibuk kerja. Dia merasa nggak dipedulikan. Waktu mengisi waktu luang, Coraline mulai catat isi rumah satu-satu. Tanpa sengaja, dia nemu pintu kecil yang kelihatan cuma bisa dimasukin anak kecil. Dia minta ibunya bukain. Tapi anehnya, waktu dibuka, cuma ada tembok di balik pintu itu. Malamnya, Coraline ngeliat tikus lari di kamarnya. Dia ikutin dan tikus itu masuk ke pintu kecil tadi. Waktu Coraline buka, loh kok temboknya hilang, sekarang jadi lorong warna-warni. Tanpa pikir panjang, Coraline masuk ke lorong itu. Di ujung lorong ada rumah yang sama kayak rumahnya. Tapi bedanya, terang, nyaman, dan makanan enak. Di sana, dia ketemu ibu lainnya. Mirip ibunya, tapi matanya kancing. Ayah lainnya juga sama. Tapi mereka super ramah, ngasih perhatian, dan masak makanan favorit Coraline. Coraline happy banget. Besok paginya, Coraline bangun dan sadar dia balik lagi ke rumah aslinya. Tapi orang tuanya tetap cuek. Setelah sarapan pagi, Coraline memutuskan untuk keluar dan mengunjungi tetangganya yang katanya tinggal di bawah rumah mereka. Tapi begitu membuka pintu depan, Coraline malah menemukan sesuatu yang aneh. Tumpukan bungkusan keju yang diletakkan rapi, dan di salah satu bungkusnya ada tulisan untuk Bobinski. Coraline menoleh, lalu melihat sebuah papan tua yang tergantung di salah satu tiang. Tulisan yang nyaris terhapus itu berbunyi, "Di sini rumah Bobinski." Ternyata rumah Bobinski bukan di bawah, tapi tepat di atas rumah Coraline sendiri. Tanpa pikir panjang, Coraline membawa bungkusan itu ke atas, dan di sanalah ia bertemu dengan sosok yang sangat eksentrik, Mr. Bobinski. Tubuhnya tinggi, kurus, dan gerak-geriknya, yah, kayak pemain sirkus yang kebanyakan kopi. Penuh gaya aneh, suara keras, dan pembicaraan yang nggak nyambung. Saat Coraline hendak pergi dan lanjut ke rumah tetangga berikutnya, Bobinski tiba-tiba muncul lagi, berdiri tepat di hadapannya. Dengan ekspresi serius, dia memperingatkan Coraline untuk jangan pernah membuka pintu kecil misterius di rumahnya. Tapi Coraline yang nggak mau dicurigai berbohong dengan tenang. Ia bilang pintu itu udah tertutup oleh dinding bata dan nggak bisa dibuka lagi.
Bobinski langsung percaya tanpa banyak tanya, dan pergi begitu saja dengan gaya dramatis khas dirinya. Sebelum lanjut ke rumah tetangga lainnya, Coraline mampir sebentar ke mobil orang tuanya, membuka koper tua di atas bagasi, dan mengambil topi favoritnya, semacam topi kain lusuh yang biasa ia pakai saat jalan-jalan. Barulah setelah itu, Coraline berjalan menuju rumah dua wanita tua yang tinggal di ujung bawah gedung apartemen, Miss Pink dan Miss Forcible. Kedua tetangga ini gak kalah aneh. Miss Pink, misalnya, punya kebiasaan yang bikin merinding, mengoleksi anjing-anjing kesayangannya yang sudah mati, lalu diawetkan, ditaruh di toples kaca, dikasih baju, dan masih dipanggil namanya satu-satu. Selain suara dan sikapnya yang udah nyentrik, Miss Pink makin aneh lagi, pas tiba-tiba bisa meramal masa depan Coraline. Gak pakai kartu tarot, gak pakai bola kristal, tapi pakai teh sisa. Jadi ceritanya Coraline disuruh minum teh yang disiapin Miss Forcible, tapi gak boleh dihabisin, harus nyisain dikit, katanya. Kenapa? Karena teh sisanya bakal jadi alat ramal cuy. Dan bener aja, abis Miss Pink ngintip ke dasar cangkir, dia mendadak pucat. Kamu bakal dalam bahaya, nak. Mereka berdua ngeliatin lagi sisa tehnya dan nemu gambaran yang agak disturbing, telapak tangan jahat. Tapi sayangnya mereka juga nggak ngerti itu maksudnya apa. Meski begitu, mereka tetap kasih Coraline peringatan absurd. Jangan pakai baju hijau, cari tangga tinggi, dan hati-hati. Udah kayak quest game RPG. Coraline pun pamit pulang, masih mikir, ini teh atau ramuan dukun. Pas lagi jalan, jalanannya diselimuti kabut. Nama jalannya aja nggak kelihatan. Dan disanalah muncul dia, Wibi, bocah melamun 24/7 yang hobi muncul tiba-tiba. Mereka ngobrol, Coraline kelihatan seneng banget. Entah karena omongan YB yang random, atau karena akhirnya ada yang bisa diajak ketawa-tawa di dunia nyata yang, ya, agak hambar. Malamnya, Coraline mulai ngerancang operasi keju. Dia naruh sepotong keju di dekat pintu kecil misterius di kamarnya, biar tikus aneh kemarin muncul lagi. Dan sesuai rencana, tikus itu nongol. Coraline langsung ngejar tikus itu, sampai ke balik dinding ke arah pintu misterius yang ngebawa dia ke dunia lain. Tanpa pikir panjang, Coraline masuk. Di dalam sana, dia ketemu versi lain dari orang tuanya. Tapi ada yang beda, mata mereka diganti kancing. Tapi anehnya, mereka ramah banget. Perhatian, manis, kasih sayang nonstop. Gak kayak orang tua aslinya yang sibuk mulu dan suka zong kalau diajak ngobrol. Coraline mulai mikir, wah ini sih dunia rebahan premium. Sejak saat itu, dia jadi sering bolak-balik ke dunia kancing. Di sana tuh, semua kelihatan sempurna, hangat, menyenangkan, dan bebas. Gak ada PR, gak ada omelan, gak ada sepi. Bahkan, satu hari dia lihat ayah bermata kancing lagi asik berkebun naik belalang raksasa. Kebunnya warna-warni, kayak dunia game simulator. Coraline makin yakin, dunia ini jauh lebih asik dari rumah asli gua. Ibu bermata kancing juga totalitas. Masakin makanan enak tiap hari, ngobrol halus, peluk sayang. Bener-bener beda jauh sama versi dunia nyata yang galak dan sibuk ngetik kerjaan. Dan yang lebih gokil, Coraline juga ketemu YB versi kancing. Dia diem, nggak banyak ngomong, tapi selalu ada di samping Coraline. Nih bocah, diem doang tapi calming. Mereka berdua bahkan main bareng dan nonton pertunjukan dari Mr. Bobinski, bermata kancing, yang kali ini tampil ala sirkus elit, ditemenin tikus-tikus sirkus elit juga. Pertunjukannya absurd, tapi Coraline ketawa lepas. Bahagianya tuh kayak rebahan di kasur empuk, AC 16 derajat, headset nyolok, dan playlist nostalgia nyala. Akhirnya Coraline pulang ke kamarnya di dunia itu. Tidur nyenyak
ditemenin dua sosok yang dia kira udah dia pengen dari lama. Orang tua yang perhatian dan teman yang selalu ada. Keesokan paginya, Coraline bangun, dia nengok ke sekeliling, dan ternyata udah balik ke dunia nyata. Nggak ada lampu lucu, nggak ada orang tua bermata kancing, dan nggak ada sirkus tikus. Semuanya terasa datar, nggak seajaib malam sebelumnya. Tapi Coraline masih penasaran, apa itu semua cuman mimpi? Nggak lama, Coraline pergi bareng orang tuanya. Ayahnya diantar kerja, ibunya ngajak belanja seragam sekolah. Aktivitas biasa, tapi buat Coraline sekarang, rasanya kayak hidup di dunia hitam putih. Sebelum berangkat, Coraline sempat nyoba cerita soal dunia lain itu. Tapi, kayak biasa, ayahnya cuek. Ibunya juga nggak percaya, malah nganggap Coraline ngarang cerita karena males sekolah. Coraline kesel, dan akhirnya ngomong jujur, "Aku lebih bahagia sama tikus-tikus itu, daripada disuruh sekolah tiap hari." Setelah pulang, ibunya langsung pergi lagi. "Kerjaan?" katanya. Dan sebelum pergi, dia kasih janji klise. "Nanti mama beliin barang yang kamu mau ya, kalau udah selesai kerja." Tapi Coraline cuma melotot datar, karena dia tahu itu janji yang udah basi. Dari dulu juga gak pernah ditepatin. Karena kesel dan kecewa, Coraline langsung cari kunci pintu misterius itu. Dan begitu ketemu, dia buka. Lorong busa warna biru muncul lagi. Lorong absurd yang menghubungkan dia ke dunia lain yang lebih nyaman. Tapi kali ini, pas Coraline masuk, nggak ada orang tua bermata kancing. Rumahnya sepi. Yang ada cuma sebuah hadiah, baju hitam, dan secarik pesan. "Datanglah ke rumah Miss Pink dan Miss Forcible." Coraline keluar, niatnya mau langsung ke rumah dua tante tua itu. Tapi di tengah jalan, dia ketemu sama si kucing hitam misterius yang ternyata bisa ngomong. Dan yang bikin merinding, si kucing ini nggak punya mata kancing. Dia beda. Asli, kucing itu bilang, "Dunia ini bukan seperti yang kamu kira. Ini dunia palsu dan penuh bahaya." Abis itu, dia ngilang ke dalam kabut. Coraline pun lanjut ke rumah Miss Pink dan Miss Forcible versi dunia lain. Dan di sana, dia disambut kayak tamu VIP. Lampu panggung nyala, anjing-anjing kecil nonton kayak penonton sirkus, dan dua nenek tua itu tampil all out pakai kostum nyeleneh. Coraline duduk di samping Wibi bermata kancing yang diem dan kalem banget. Diajak naik ke atas panggung dan ikutan tampil di tengah show absurd nan megah itu. Setelah pertunjukan selesai, Coraline keluar. Di depan rumah, udah nunggu orang tua bermata kancingnya. Mereka ajak Coraline pulang. Awalnya Coraline seneng, kayak udah balik lagi ke kenyamanan yang dia rindukan. Tapi ya, seperti biasa, kebahagiaan di dunia itu nggak pernah bertahan lama. Sesampainya di rumah dunia kancing, Coraline pikir semua bakal adem ayem kayak biasanya. Tiba-tiba, ibu bermata kancing ngeluarin permintaan yang absurd banget. "Coraline, ganti matamu sama kancing baju, ya?" Coraline langsung, "Excuse me?" Jelas dia kaget, takut, dan buru-buru cari cara buat ngeles. Aku ngantuk banget. Boleh tidur dulu nggak?" Ibu bermata kancing cuma senyum tipis. "Silakan, kami tunggu keputusannya." Gila. Coraline langsung kabur ke kamar, ngumpulin barang, nutup pintu rapat-rapat, terus ganjel pintu pakai lemari kaca. Aman? Belum tentu, tapi lumayan buat bikin dia ngerasa tenang. Dia rebahan dan berharap pas bangun semua ini udah selesai. Tapi sayangnya, pas bangun Coraline masih ada di dunia lain. Dia pun coba ngomong baik-baik, minta pulang, minta dilepasin. Tapi ibu bermata kancing, atau sekarang kita panggil aja Beldam, berubah. Wajahnya yang tadinya ramah jadi serem kayak monster. Dengan marah, dia nangkep Coraline dan ngurungnya di balik cermin raksasa di ruangan gelap, dingin, dan sepi. Sendirian. Tapi
Coraline gak bener-bener sendirian. Di balik cermin itu, dia ketemu 3 arwah anak kecil. Suara mereka pelan, lembut, tapi jelas banget penuh luka. Mereka bilang, mereka juga pernah ditipu Beldam. Awalnya dijanjiin kehidupan sempurna, ibu yang sayang, dunia yang indah. Tapi ternyata semua itu cuma perangkap. Mereka juga cerita soal boneka mata kancing yang selama ini dipakai Beldam buat mata-matain anak-anak kesepian. Dan boneka Coraline, ya ternyata itu alat pengintai juga. Akhirnya mereka semua kehilangan segalanya, termasuk jiwa mereka sendiri. Dan sekarang mereka terjebak di dunia ini selamanya. Tapi sebelum menghilang, mereka minta satu hal, tolong temukan mata kami dan bebaskan kami. Tiba-tiba Coraline dikagetin sama kemunculan YB bermata kancing. Awalnya kayak mau nolong, tapi ternyata malah bertingkah aneh dan mulai nyergap Coraline. Untungnya Coraline bisa kabur. Dia lari keluar dari rumah Beldam, masuk lorong biru lagi, dan akhirnya balik ke dunia nyata. Tapi pas dia sampai rumah, sepi. Dia panggil-panggil orang tuanya, gak ada jawaban. Semua ruangan dicek, kosong. Yang dia temuin cuma makanan basi di meja dapur. Rumahnya jadi dingin, sunyi. Dan Coraline tahu, orang tuanya beneran hilang. Dengan sisa harapan, Coraline pergi ke rumah Miss Pink dan Miss Forcible. Dia nyari jawaban. Dan bener aja, 2 nenek tua itu ngasih Coraline sebuah jimat kecil, kayak batu bolong. Katanya, benda ini bisa ngebantu Coraline ngelihat benda-benda yang tersembunyi, termasuk yang gak bisa dilihat orang biasa. Dan mungkin bisa bantu nyelamatin orang tuanya. Malamnya, Coraline tidur. Tapi belum sempet mimpi, dia dibangunin sama kucing hitam milik Wibi. Tanpa banyak omong, si kucing ngajak Coraline ke jendela kaca. Dan di sana, Coraline lihat kedua orang tuanya, kedinginan, terjebak di balik kaca, kayak ada di dunia lain yang super beku dan sunyi. Tanpa ragu, Coraline ambil keputusan besar. Dia harus balik ke rumah Beldam. Dan kali ini, dia nggak sendirian. Dia ditemani satu-satunya makhluk yang dia percaya di 2 dunia, si kucing hitam misterius. Pas sampai di rumah Beldam, Coraline langsung nekat bikin perjanjian. Syaratnya jelas. Dia harus nemuin 3 bola mata milik roh anak-anak, plus nyelamatin kedua orang tuanya sebelum malam ini berakhir. Kalau dia berhasil, Beldam harus ngelepas semuanya. Tapi kalau gagal, Coraline harus tinggal di dunia itu selamanya. Dan ngizinin matanya dijahit pakai kancing. Gokil taruhan hidup. Beldam senyum licik, langsung setuju. Dan Coraline, tanpa buang waktu, langsung mulai pencarian. Dia jalan nyusurin dunia palsu buatan Beldam, ditemenin jimat bolong pemberian Miss Pink dan Miss Forcible. Sepanjang jalan, Coraline dihajar banyak rintangan. Ada tanaman hidup yang tiba-tiba nyerang, makhluk-makhluk aneh yang keluar dari tempat gak jelas. Dan yang paling berat, ayah bermata kancingnya sendiri muncul dan mulai ngejar Coraline. Tapi di tengah kejar-kejaran itu, ayahnya sempat teriak, "Aku gak mau nyakitin kamu, aku cuma dikendalikan." Ternyata dia dikontrol sama robot belalang bikinan Beldam, kayak boneka sirkus yang dikasih remote. Di balik mata kancing itu, masih ada sisa ayah asli yang berusaha ngelawan. Mereka sempat duel di atas jembatan kecil. Lalu si ayah terjatuh ke dalam jurang gelap. Tapi sebelum benar-benar lenyap, dia sempat ngasih Coraline 1 bola mata roh. Bantuan terakhir dari seseorang yang sebenarnya gak sepenuhnya jahat. Coraline gak punya waktu buat baper. Dia langsung lanjut ke lokasi selanjutnya, rumah versi kancing dari Miss Pink dan Miss Forcible. Di sana, dia disambut pertunjukan teatrikal aneh banget, kayak gabungan antara sirkus, drama absurd, dan mimpi buruk anak TK. Tapi Coraline tetap fokus. Dia nggak peduli sama kostum bling-bling atau anjing penonton yang berdandan. Dia cuma punya satu tujuan, nyari bola mata kedua.
Dengan modal nekat dan niat yang gak goyah, Coraline akhirnya berhasil ngambil bola mata kedua dari tangan Miss Pink dan Miss Forcible palsu. Tapi bukan tanpa drama. Pertunjukan yang awalnya kelihatan megah, penuh warna, lampu sorot kemana-mana, tiba-tiba mulai runtuh. Kostum robek, panggung ambruk, anjing-anjing penonton mulai panik. Kayak mimpi indah yang dibangunin alarm jam 4:30 pagi. Ngagetin, hancur, dan bikin stres. Tanpa buang waktu, Coraline langsung gas ke tempat terakhir, rumah Tuan. Bobinski versi dunia kancing. Tapi yang dia temuin di sana malah lebih nyesek. Wybie tergeletak, nggak bernyawa. Diduga mati karena berani bantu Coraline kabur dari cengkeraman Beldam. Coraline langsung murka, marah, sedih. Campur aduk kayak bubur ayam, gak diaduk tapi jatuh ke got. Dia masuk ke dalam arena sirkus Bobinski, dan yang muncul bukan manusia, tapi makhluk aneh yang dulunya bernama Bobinski, sekarang lebih mirip tikus raksasa dengan badan menjijikkan. Bola mata terakhir ada di tangannya, dan satu-satunya jalan keluar adalah bertarung. Pertarungan pun pecah, gak cuma fisik, tapi juga mental. Coraline dikejar-kejar, dilempar tikus, dibombardir ilusi, dan sempat banget dia putus asa. Karena bola mata terakhir itu hilang, dibawa kabur sama tikus kecil. Tapi saat Coraline udah hampir nyerah, kucing hitam milik Wybie muncul, datang dari balik bayangan kayak ninja kucing. Dia lompat, kejar tikus itu, dan berhasil merebut kembali bola mata, lalu ngasih ke Coraline, kayak bilang, "Nih, kerjaan manusia emang susah, biar kucing yang beresin." Coraline bilang makasih. Dalam hati mungkin pengen peluk, tapi itu kucing, jaga harga diri. Setelah bola ketiga udah dikumpulin, Coraline lanjut ke babak terakhir, nyari orang tuanya. Dia masuk lebih dalam ke rumah Beldam, dan di sana dia ketemu Beldam versi full power. Wujud aslinya udah keluar, setengah wanita, setengah laba-laba, mata kancing, kuku tajam, suara creepy. Beldam mulai nyerocos, ngejek Coraline karena dianggap gagal nemuin ibunya. Dan parahnya, jimat pelindung Coraline dibakar di depan matanya. Tapi Coraline gak goyah. Dia tetap tenang dan mulai ngibul. "Orang tuaku ada di balik pintu kaca," katanya. "Kalau gak percaya, buka aja." Beldam langsung nyamperin, buka pintunya, dan kosong. Gak ada siapa-siapa. Beldam langsung meledak, marah karena dibohongi, dan dengan suara mengerikan dia bilang, "Karena kau gagal, sekarang kau tinggal di sini selamanya." Tapi pas Beldam lagi lengah, Coraline gak buang waktu. Dia langsung ambil kucing hitam dan dilempar ke muka Beldam. Kucing itu loncat, cakar, dan kena. Mata kancing Beldam langsung tercakar. Dia jerit kesakitan, penglihatannya hilang, panik, marah, gak terkontrol. Dan di saat itu juga, Beldam ngamuk total. Dia ubah rumahnya jadi sarang laba-laba raksasa. Dinding mulai geser, jaring muncul dari segala arah. Barang-barang jatuh, pintu nutup sendiri. Suasana berubah jadi kayak mimpi buruk versi ekstrim. Coraline lari sekuat tenaga. Nafas ngos-ngosan, jalan di depan terus berubah. Dunia itu berusaha nutup, berusaha ngurung dia selamanya. Tapi untungnya, 3 roh anak-anak yang sebelumnya dia selamatin muncul. Mereka bantu Coraline, tunjukin jalan, bimbing dia ke arah lorong keluar. Berkat mereka, Coraline berhasil kabur, keluar dari dunia Beldam dan balik ke dunia nyata dengan selamat. Begitu sampai rumah, Coraline langsung peluk ayah dan ibunya. Mereka udah bebas, udah gak dikurung lagi. Dan kali ini Coraline ngerasa akhirnya dia benar-benar pulang. Tapi misi dia belum selesai. Coraline masih punya satu tugas terakhir. Ditemenin si kucing hitam, dia pergi ke satu tempat sunyi, sebuah sumur tua. Di sana, Coraline bawa kunci pintu misterius itu. Pintu yang jadi akses masuk ke dunia Beldam. Pintu yang ngubah hidupnya dan hampir ngambil nyawanya. Dan sekarang, dia mau pastiin gak akan ada lagi yang bisa masuk ke sana. Gak akan ada lagi anak yang terjebak karena rayuan dunia palsu. Coraline berdiri di tepi sumur, megang kunci itu erat-erat, dan dia siap menguburnya.
untuk selamanya. Tapi pas Coraline siap buang kunci itu ke dalam sumur, tiba-tiba dari balik kegelapan, tangan Beldam muncul. Bukan tangan biasa, tangan itu hidup, gerak sendiri, dan langsung nyamber kunci dari tangan Coraline. Tangan itu lari, kabur. Niatnya jelas bahwa kunci itu balik ke dunia Beldam. Coraline kaget. Dia kejar tapi hampir jatuh ke dalam sumur. Untungnya YB muncul tepat waktu, langsung bantu Coraline. Mereka berdua lawan tangan itu. Pertarungan terjadi. Serius, tegang, tangan itu lincah, ganas, dan pintar ngumpet. Tapi Coraline dan YB kerjasama. Dan akhirnya tangan itu berhasil mereka tangkap. Mereka bungkus pakai kain, ikat kuat-kuat, lalu dilempar ke dalam sumur tua. Habis, hilang, pintu ke dunia Beldam resmi ditutup selamanya. Setelah semuanya tenang, YB akhirnya buka suara. Dia minta maaf, karena dulu dia gak percaya sama cerita Coraline. Dia ngaku salah dan bilang terima kasih, karena Coraline udah berani ngelawan dan nyelamatin semuanya. Sebagai bentuk permintaan maaf, YB ngasih sebuah foto lama. Foto neneknya berdiri bareng saudari perempuannya. Dan Coraline langsung sadar, salah satu dari mereka adalah korban Beldam. Coraline cuma diem, lama. Lalu dia bilang pelan, "Besok, undang nenekmu ke rumah. Aku mau cerita semuanya, dari awal sampai akhir." Besok paginya, langit cerah, angin pelan. Halaman rumah terasa damai. Coraline berdiri sambil senyum. Di depannya, Miss Pink dan Miss Forcible. Versi asli, versi dunia nyata. Dia bilang terima kasih, bukan karena ramalan teh atau anjing-anjing awetan, tapi karena mereka tetap hadir di dunia nyata, di saat Coraline butuh arah. Dan untuk pertama kalinya, hidup Coraline terasa tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena sekarang dia tahu mana dunia yang nyata, mana dunia yang hanya ilusi. Dan dia milih untuk bertahan di dunia yang sesungguhnya. Sementara itu, di halaman rumah, ayah dan ibu Coraline lagi sibuk berkebun. Tapi kali ini beda. Mereka senyum, ngobrol, bercanda, nggak lagi cuek kayak dulu. Mereka terlihat hadir, benar-benar hadir dalam hidup Coraline. Seolah mereka juga belajar dari semua yang udah terjadi. Mr. Bobinsky juga ada di situ. Masih aneh, masih eksentrik, tapi sekarang lebih ramah dan gak semisterius dulu. Dunia Coraline akhirnya terasa hangat. Bukan karena semuanya jadi sempurna, tapi karena dia sekarang ngerti apa artinya menerima kenyataan dan gimana keberanian kecil bisa nyelamatin jiwa-jiwa yang besar. Di sudut halaman, Wibi datang pelan menuntun neneknya. Langkah mereka biasa aja, sederhana. Tapi di baliknya ada kisah besar. Kisah tentang kehilangan, tentang kebenaran, dan tentang keberanian satu anak kecil yang gak mau tinggal diam saat dunia palsu mencoba mengambil semuanya. Dan kini, dunia Coraline bukan lagi dunia khayalan, tapi dunia nyata yang akhirnya terasa seperti rumah. Dan begitulah akhir kisah Coraline. Sebuah petualangan dari dunia penuh jebakan sampai akhirnya dia sadar dunia nyata emang kadang nyebelin, tapi jauh lebih layak buat diperjuangkan. Jadi, buat lo yang lagi rebahan, inget, jangan gampang tergoda sama dunia sempurna versi orang lain. Kadang, kebahagiaan itu justru ada di tempat yang lo anggap biasa-biasa aja. Gua Rebahaners, pamit dulu dari dunia paralel. Jangan lupa nyalain notifikasi, biar pas gua upload lagi, lo tinggal rebahan manja, terus dengerin alur kayak orang penting. Sampai ketemu di cerita absurd berikutnya. Jangan lupa rebahan, karena hidup terlalu capek buat dijalanin sambil duduk tegak.